Perkenalkan, nama saya Bella Krismeta Eka Putri dengan NIM 5120200111 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi protein yang menjadi tugas laporan praktikum biokimia yang telah saya cermati dari lampiran dosen saya sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu protein. Jadi, protein itu merupakan salah satu bagian dari sel hidup yang merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Dan juga protein merupakan sebuah senyawa makromolekul dalam bentuk polimer yang terdiri dari asam amino dengan unsur C, H, O, dan N, dan juga ditambah beberapa unsur seperti P dan S. Pada umumnya protein mengandung 50-100 residu asam amino dalam bentuk rantai polipeptida yang bergabung melalui ikatan peptid antara gugus A-karboksil dan gugus A-amino dari asam-asam amino penyusunnya. Nah, kemudian apa fungsinya dalam dunia pertanian kita mengetahui hal tersebut? Jadi protein ini sebagai komponen penyimpan atau nutrien, misalnya kasein atau susu, ovalbumin atau telur, gliadin atau gandum, dan transportasi hara pada tumbuhan itu. Kemudian protein sebagai salah satu sumber gizi dan sangat berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak memiliki kemampuan dalam membentuk asam amino tersebut atau disebut heterotrof. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang analisis protein? Di sini saya mengetahui tentang analisis protein. Pada praktikum online ini, mahasiswa menyaksikan beberapa pengujian analisis. Nah, yaitu termasuk pengujian kadar protein dengan metode Lowry, yang dimana kadar protein dalam suatu bahan makanan dapat ditentukan menggunakan metode Lowry, yaitu dengan menggunakan dua macam reagen, Lowry A dan Lowry B. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Biuret dan metode Foin. Inti aromatis pada asam amino, tirosin, triptofan, dan fenilalanin akan mereduksi kedua reagen tersebut, yang akhirnya akan memberikan warna biru pada larutan sampel uji. Di mana suatu zat makanan yang penting bagi tubuh, karena zat ini tidak berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, itu juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Adakah metode analisis lainnya selain yang dicobakan pada praktikum online ini? Nah, jadi terdapat metode analisis lain, yaitu ada metode Gel-Dial, metode Biuret, metode spektrofotometer UV, metode tutbudimetri, metode pengecatan, metode titrasi formol, dan metode Foin. Kemudian perbedaan antara metode yang dicobakan pada praktikum online ini dengan metode yang teman-teman temukan saat studi pustaka. Baik, saya setelah mencari perbedaannya, di sini terdapat perbedaan dalam metode Lowry dengan metode Kejal. Metode Lowry yaitu dengan menggunakan dua macam reagen, Lowry A dan Lowry B. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Biuret dan metode Foin. Kemudian terdapat metode Kejal, merupakan penetapan kadar protein total dengan menghitung unsur nitrogen atau N% dalam sampel. Metode Kejal yang melalui 3 tahap, yaitu proses deekstruksi, destilasi, dan tahap titrasi. Metode Kejal merupakan metode yang cukup akurat dan cukup spesifik untuk menentukan jumlah protein dengan menentukan kandungan nitrogen yang ada, memberikan reaksi positif, yaitu ditandai dengan timbulnya warna merah violet atau biru violet. Kemudian menurut pemahaman saya, bagaimana aplikasi atau penerapan analisis protein pada dunia pertanian. Di sini dengan analisis protein kita bisa mengetahui kandungan dan bisa menstandarisasi suatu produk pertanian. Contohnya produk gandum protein tinggi dengan gandum protein rendah. Berikut penyampaian penjelasan saya tentang materi protein. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.